Di episode kali ini kita ingin diskusi lagi tentang meyakini bahwa investasi jangka panjang masih bekerja. Halo pemirsa, saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Jumpa lagi di edukasi bola salju. Ya, setelah sebelumnya kita mengikuti diskusi atau pembicaraan tentang resiko investasi di tengah resiko perang besar, bagaimana situasi geopolitik dunia yang berubah, yang mengancam kestabilan ekonomi global akan mempengaruhi aset keuangan, baik di negara kita, di Indonesia, atau di negara yang lain. Tetapi kita bersyukur ya teman-teman, alhamdulillah sudah terjadi gencatan senjata, resiko perang semoga berkurang, semoga geopolitik global makin stabil, semoga tidak terjadi lagi okupansi atau krisis kemanusiaan di mana saja. Kita tentu mengutuknya ya hal-hal terjadi seperti itu. Kemudian semoga negara kita dan juga negara global makin stabil sehingga terjadi pembangunan, memberi kemanfaatan bagi manusia, dan kita sebagai manusia yang berperan, yang terjun di keuangan bisa ikut andil turut serta berinvestasi, juga menikmati keuntungannya. Demikian ya. Nah teman-teman, di episode kali ini kita geser ya teman-teman jadwal publikasi ke tengah minggu. Semoga bisa dimaklumi, ada suatu keperluan kita paskan juga dengan publikasi kinerja bola salju di bulan Juni yang sudah kami dapatkan. Nanti kita share di belakang. Karena publikasi itu juga masih berhubungan dengan tema kita sekarang, yaitu meyakini bahwa investasi jangka panjang masih bekerja. Nah teman-teman, minggu ini kita sempat mengikuti isu-isu aktual di media sosial, di media yang berhubungan dengan pasar modal. Misalnya tentang peran influencer yang mempengaruhi khalayak ramai. Apakah mereka bisa mempengaruhi keputusan investasi, sehingga jika perkataannya, jika idenya, jika bahasannya sangat tidak sesuai, mengundang resiko, tentu saja mereka yang mengikutinya bisa menikmati atau merasakan resiko, bisa mereka yang mengikutinya bisa merasakan resikonya. Nah ini bagi influencer ini tentu penting kita pikirkan. Kalau kami di Bola Salju menjaga publikasi senetral mungkin. Kami tidak akan berusaha berkata bahwa kami mengatakan saham ini bagus, aset ini bagus, aset ini begitu, aset ini begini. Semua, kalau kami prinsipnya kami harus berkata bahwa semua harus komprehensif ya. Semua aset punya resiko, aset apapun lah. Suatu saat kita akan diskusi ya. Terus ada juga isu tentang misalnya aset keuangan peer-to-peer yang ternyata beresiko. Kami dalam beberapa video, entah beberapa tahun yang lalu dalam beberapa diskusi, mungkin juga pernah sharing ke teman-teman member atau secara terbuka, saya lupa ya, bahwa semua aset investasi punya resiko. Aset di bank, aset investasi saham, bahkan apalagi aset peer-to-peer atau crowdfunding, semua punya resiko. Resiko itu bisa datang dari asetnya sendiri, dari mediator atau pengelola aset itu yang menawarkan produk, atau dari kita sendiri. Nah, itu bisa mempengaruhi perjalanan keuangan Anda ke depan. Apakah beresiko, apakah tidak, sangat berpengaruh. Kita akan diskusikan ini di episode-episode mendatang ya. Nah, teman-teman, di minggu yang lalu kita juga sempat mengetahui bahwa ada rencana OJK untuk mengadakan sertifikasi influencer. Ini di satu sisi kami merasa ini ide yang cukup bagus. Setidaknya masyarakat, publik tahu bahwa
influencer atau pemengaruh mempunyai kredensial tertentu setidaknya. Tetapi dalam praktiknya, dalam dunia real, kami juga punya pengalaman, punya pengamatan ya, bahwa sertifikasi semata tidak selalu menjaga keselamatan publik, keuangan publik. Itu semua tergantung siapa yang melakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Sebagai contoh gini aja, seandainya saya memberi disclaimer, tetapi saya mengajak dan saya tidak mengatakan saya punya konflik kepentingan di posisi seperti itu, ya itu bisa berbahaya. Maka misalnya tadi kami share, kami tidak pernah mengatakan atau ajakan investasi seperti itu. Kita netral, kita bahasanya adalah untuk ilmu. Nah itu batasan. Kalau investor yang lain, ya kita sering melihat ya judul-judul di YouTube, saham ini bagus, ini potensi, aset ini oke, aset ini, itu kan berbahaya sekali. Nah, itu contoh konten yang tidak, menurut kami tidak bertanggung jawab ya. Seandainya influencer itu punya sertifikasi, mereka bisa jadi tetap membawa pesan yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya kira cukup ulasan pekan-pekan yang lalu. Di episode kali ini kita ingin diskusi lagi tentang kaidah investasi jangka panjang. Nah, ternyata teman-teman, investasi bisa dilakukan oleh siapa saja. Asal investor, ini metode yang paling basic, paling dasar, investor mempunyai sekelompok aset saham yang terdiversifikasi dari beberapa perusahaan besar, perusahaan yang punya produk atau jasa yang tumbuh dalam jangka panjang. Dengan cara itu, investor seperti ikut tumbuh bersama ekonomi. Dengan cara itu, investor seperti ikut mengikuti indeks yang dihuni atau menjadi himpunan dari saham-saham perusahaan itu. Nah, katakanlah indeksnya adalah LQ45 karena mereka adalah perusahaan-perusahaan blue chip ya, maka investor yang memiliki beberapa perusahaan yang terdiversifikasi yang baik itu akan mengikuti indeksnya. Itu teori sederhana, tapi tidak banyak orang percaya hal itu. Ini nyata. Sudah banyak reksadana yang kinerjanya underperform dibanding indeksnya. Mereka sendiri yang menentukan indeksnya. Anda bisa mengeceknya juga. Nah, saya tidak bisa membayangkan jika pelaku pasar yang profesional tidak percaya metode sederhana ini dan tidak bisa mengaplikasikannya. Bagaimana dengan investor retail, investor kecil? Ini tentu sangat berbahaya. Ini tentu berbahaya karena aset atau dana keuangan yang dikelola oleh masyarakat justru tidak tumbuh, malah turun kenyataannya. Meskipun ini dilakukan secara secara bukan yang ilegal, bukan yang bermasalah ya. Ini tidak bermasalah. Ini cuman strateginya yang tidak mempercayai jangka panjang. Ya tentu saja tidak semua strategi jangka panjang itu bakal baik ya. Kalau Anda menganut strategi jangka panjang tetapi pilihan sahamnya buruk, pilihan sahamnya yang lagi naik tinggi di awal itu, ya tentu saja bermasalah. Kalau Anda menganut strategi jangka panjang, beli simpan, lalu Anda tidak terdiversifikasi, lalu pilihan Anda semua salah, ya tentu saja bermasalah. Nah, pilihan-pilihan strategi jangka panjang ini harus mengikuti kaidah-kaidah yang ketat, kaidah-kaidah yang jelas. Yang kami hanya memilih perusahaan yang besar, yang keuangannya kuat, yang masih dividen jika ada, atau potensi dalam jangka panjang besar, kemudian produk atau jasanya masih dipakai, dinikmati dalam 10-20 tahunan lah lebih ya. Kemudian himpunan perusahaan besar dan kita belinya terdiversifikasi. Berapa? 10 saham kalau ini. Anda bisa mengikuti edukasi kami sebelumnya tentang diversifikasi. Kemudian kita membelinya disiplin, rutin bisa, atau pakai metode yang aktif. Nah, kami sudah membuktikannya teman-teman dalam 2 model portofolio yang semuanya jangka panjang. Yang satu model sederhana buy and hold pasif,
terdiversifikasi 10, namanya portofolio Alpen. Kita mulai dari tahun 2023, nanti kita share hasilnya setelah ini ya. Yang model portofolio lainnya adalah portofolio Karsten, yaitu memakai metode value investing dengan concern agak growth. Keduanya ternyata baik-baik saja. Nah, kita share ya hasilnya. Ya, ini teman-teman, sebentar. Nah, ini adalah kinerja portofolio Alpen. Portofolio Alpen dikelola memakai metode sederhana pasif. Hingga bulan Juni kemarin, ini result atau hasil kinerja Juni. Alpen selama dari 2023 hingga sekarang kinerjanya 0,4%. Ini akumulasi ya. Anda bisa perhatikan berfluktuasi, pernah plus, pernah minus, semua termasuk dividen. Anda bisa membandingkan dengan beberapa fund yang dalam jangka panjang ya, jangan dalam jangka pendek. Alpen per Juni ini menang melawan melawan LQ45. LQ45 min 17%, teman-teman ya. Min 17. Sementara Alpen ini 0,47. Jadi hasilnya 17% lebih, tentu saja kita menangnya ya. Tetapi kalau dibandingkan IHSG, jika di bulan Juni yang lalu Alpen ini menang lawan IHSG, kali ini masih agak kalah sedikit karena IHSG dalam periode yang sama 1, sekian persen itu ya. Saya kurang jelas ini. 1,12% ya. Nah, Anda bisa memahami bahwa metode investasi jangka panjang yang dikelola dengan itu, di atas itu karakternya pasif, itu salah ya, eksklusif fleksibel nggak ada ya, karena itu punyanya Karsten ya. Stabil, value growth, mid cap, moderat, terdiversifikasi, dan turnover masih 0, teman-teman. Artinya kita tidak pernah jual, buy and hold, masih baik-baik saja. Anda bisa lihat investasi real akan selalu berfluktuasi terhadap indeks. Saya nggak tahu kalau ada portofolio yang tidak bisa atau tidak punya fluktuasi seperti indeks, itu hebat sekali. Tentu saja hebat sekali ya, nggak tahu cara meraihnya ya, itu ya. Nah, baik, kita geser ya. Nah, ini adalah portofolio Karsten, yaitu metode investasi jangka panjang yang kami punya agak konsentrasi selama ini hingga detik ini. Ada satu saham misalnya 58%, tentu saja itu nggak baik ya, saya nggak menyarankan hal itu. Kalau teman-teman pengen konsentrasi maksimal 20% aja, tapi kita memang sengaja melakukan hal itu untuk meraih tujuan tertentu ya, dari saham-saham tertentu ya. Tentu saja semua ada pro dan cons-nya masing-masing. Di Karsten ini dari 2021 hingga sekarang sudah berjalan 5 tahun berjalan ya, teman-teman. Kinerjanya 1% sekian. Ini masih menang dibanding LQ45 yang kinerjanya juga minus, min 17%, tetapi kami kalah terhadap IHSG dalam periode yang sama. Nggak apa-apa, memang begitu resikonya. Kalau dalam perjalanan nanti beberapa pilihan saham kami terapresiasi, tentu saja bisa terlihat seperti di awal tahun 2023 atau 2002 yang lalu, kita pernah menang besar ya, itu yang biru di atas itu. Ini strateginya dana tidak ditambah sejak 2021, agresif tumbuh. Pilihan sahamnya value, siklus growth, sahamnya small, mid, big cap, resikonya tentu tinggi dan kita terkonsentrasi. Turnover kami set maksimal 50%, tapi hingga sekarang kalau nggak salah saya kira masih 0%, karena kami belum melakukan aksi jual ya. Kalau tahun yang lalu kalau nggak salah sekitar kurang dari 20% ya, gitu teman-teman. Nah, saya kira cukup ya presentasi kali ini, teman-teman. Dari kalau kami mempercaya investasi itu harus masuk akal ya. Kenapa masuk akal? Karena kalau Anda bisa merenungi
beberapa filosofi atau strategi investasi dan realita yang terjadi, baik dari portofolio yang dikelola oleh orang, oleh lembaga, oleh Anda sendiri, misalnya Anda mengevaluasi dan berusaha merenungi apakah strategi Anda itu sudah tepat atau tidak, Anda akan merasakan ada beberapa prinsip yang mungkin tidak sesuai, ya kayak gitu ya. Misalnya, Anda mempercayai atau akan memilih perusahaan yang bagus, ya. Tetapi metode yang lain mengatakan perusahaan yang bagus ini tidak layak investasi. Malah setelah Anda memilih-milih beberapa saham yang lain, malah Anda diarahkan ke saham-saham yang tidak bagus, yang beresiko. Itu kan tidak make sense di situ. Nah, itu contoh satu. Contoh yang kedua, probabilitas misalnya. Dalam setiap transaksi, Anda punya probabilitas benar atau salah. Itu kalau jangka pendek. Kalau Anda fokus transaksi sekarang, dijual besok atau dijual minggu ini. Pilihan Anda hanya itu. Anda punya batasan, misalnya, untung sekian persen, rugi sekian persen. Dengan persentase yang seperti itu, maka sudah jelas. Anda, kalau kami mengutip judul bukunya Charles D. Ellis, ini winning the loser game. Ini permainan yang kalah bagi Anda jika mengikuti arahan itu. Anda juga bisa menemukan teorinya di Psychology of Money. Persentase probabilitas keuntungan dalam jangka pendek nggak positif bagi mereka yang melakukannya. Itu sebagai contoh. Kenapa? Ya itu tadi, Anda bisa memahami dari probabilitasnya. Silakan pikirkan, mau Anda lakukan berapa kali dan menariknya di pasar saham, ya. Di satu saham yang sama, 2 kali transaksi, 3 kali transaksi, belum tentu probabilitas itu akan selalu menang terus. Bisa jadi menang, kalah, menang, 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 kalah, kalah, kalah. Kalau yang terjadi kalah, kalah, kalah terus, ya dana Anda akan terus berkurang, berkurang, berkurang. Anda lakukan, katakanlah probabilitasnya 50%, Anda lakukan 50 kali, Anda lakukan 100 kali, maka kemungkinan Anda bisa, jika Anda mengincar 1%, 2%, Anda bisa kalah 100%, 50%, atau menang 50%. Sebagai contoh seperti itu. Kita juga menemukan di beberapa teori lainnya bahwa sudahlah, kita itu probabilitas. Nah, kalau kita concernnya di jangka panjang seperti yang kami lakukan tadi, ternyata probabilitasnya akan sesuai, akan mendekati dengan perusahaannya. Jika perusahaannya buruk, ya probabilitasnya akan buruk. Jika perusahaannya baik, ya mungkin sahamnya nggak perform dalam berapa tahun, tetapi mostly akan perform dalam jangka panjang. Jangka panjang berapa? Lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun. Mengutip lagi Morgan Housel atau di mana ya, penelitiannya juga banyak. Semakin lama Anda punya posisi di suatu saham yang baik, maka probabilitas untungnya akan baik. Itu semuanya lah. Kita ambil hakikatnya, kita percayai, kita sudah membuktikannya. Ternyata memang investasi jangka panjang itu ya menarik. Ya bisa kita nikmati, kita bisa jalani dengan tenang. Demikian edukasi kali ini, agak terlalu panjang dari rencana yang kami plan semula. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih.